Hai siswa-siswi kami, apa kabar? Kita ketemu lagi dalam pelajaran biologi. Kali ini kita akan membahas tentang materi genetik. Materi genetik atau bahan-bahan yang diperlukan dalam pewarisan sifat. Yang pertama yaitu ada kromosom, kedua ada gen, ketiga ada DNA dan RNA. Kita akan bahas satu persatu materi genetik ini. Yang pertama, kromosom. Kromosom merupakan struktur benang panjang dalam nukleus yang bertanggung jawab dalam pewarisan sifat. Kemudian struktur kromosom ini terdiri dari sentromer. Yang pertama, sentromer atau dikenal dengan istilah kinetokor adalah kepala kromosom yang berfungsi untuk pergerakan pada waktu pembelahan sel. Yang kedua, lengan atau badan kromosom adalah bagian kromosom yang mengandung, yaitu kromonema atau pita berbentuk spiral dalam kromosom, ya. Kemudian ada kromomer. Ini merupakan bagian kromonema yang mengalami pembelahan. Kromomer ini berfungsi sebagai pembawa sifat keturunan atau lokus gen. Kemudian ada granula kecil yang disebut dengan kromiol. Di sini ada gambar dari kromosom. Ini ada sentromer. Kemudian ada lengan dari kromosom, lengan kromosom. Ini lengan kromosom. Kemudian ada kromonema, ada satelit walaupun tadi tidak disebutkan, kromiol, ada matriks dan tadi juga tidak disebutkan, dan ada lokus. Nah, itulah struktur dari kromosom. Kita lanjutkan jenis-jenis dari kromosom. Berdasarkan fungsinya, kromosom itu ada dua. Yang pertama, autosom atau kromosom tubuh. Kromosom tubuh ini atau autosom ini berfungsi untuk mengendalikan atau membawa sifat atau ciri sel-sel tubuh. Kemudian autosom terdiri dari 22 pasang atau 44 buah. Kemudian bersifat diploid, ya, bersifat diploid atau 2N. Kemudian gonosom atau kromosom kelamin. Ini berfungsi untuk mengendalikan atau membawa sifat sel-sel kelamin atau gamet, terdiri dari satu pasang atau 2 buah. Nah, gonosom ini bersifat haploid. Haploid itu artinya setengah, ya, atau dikenal dengan istilah N, haploid. Setengah dari jumlah kromosom induk. Berbeda dengan autosom diploid 2N, ini sama dengan jumlah kromosom induk. Nah, ini adalah simbol dari gonosom atau sel gamet atau sel kelamin. Untuk yang merah jambu ini lingkaran tambah positif di bawah. Ini sel kelamin untuk wanita atau perempuan, ya, XX. Kemudian lingkaran tambah tanda panah ke atas. Ini sel kelamin pria atau laki-laki, XY, ya, simbol kromosomnya XY. Kemudian pembagian kromosom berdasarkan letak sentromer itu ada 4. Yang pertama, telosentrik. Telo artinya ujung. Ini sentromer berada di ujung lengan kromosom, ya. Kemudian akrosentrik, ini mendekati ujung sehingga ada 2 bagian lengan kromosom, satu berukuran panjang, satu berukuran pendek, ya, kecil. Kemudian submetasentrik, submetasentrik. Meta itu tengah. Ini artinya mendekati tengah. Kita lihat di sini sentromernya, ya, sehingga ada 2 lengan yang berukuran tidak sama. Kalau kita perhatikan ini membentuk seperti huruf L. Yang terakhir yaitu metasentrik, meta tengah. Sentromer itu berada di tengah lengan kromosom, sehingga kalau kita perhatikan bentuk kromosomnya itu seperti huruf P, ya. Itulah dia jenis-jenis kromosom. Nah, di sini ada pemetaan dari kromosom, ya, bentuk-bentuk kromosom pada manusia. Ini untuk laki-laki. Nomor 1 sampai 22 itu autosom atau sel tubuh, ya. Kemudian nomor 23 untuk laki-laki ini, nomor 23 itu XY. Lihat kromosomnya berbeda, ya. XY ukuran besar dengan yang kecil. Untuk perempuan nomor 1 sampai nomor 22 itu sama dengan pada laki-laki, ya, karena dia sel tubuh. Nah, kalau dia nomor 23, disinilah letak perbedaan kromosom pada laki-laki dan perempuan. Di nomor 23 kita lihat ini XX pada perempuan, pada laki-laki XY, bentuknya juga berbeda, ya. Nah,
Jumlah kromosom sel somatis atau sel tubuh itu 46 buah atau 23 pasang. Jadi penulisan rumus kromosom pada manusia itu ada dua. Yang pertama yaitu 44 tekan buah tambah XX, ini untuk kromosom perempuan, atau 44A tambah XY itu untuk laki-laki. Atau bisa juga dituliskan kromosomnya, rumus kromosom 22AA, ini pasangan ya, AA tambah XX itu untuk perempuan, atau 22AA tambah XY itu untuk laki-laki ya. Kemudian sel kelamin atau gamet atau gonosom itu 23 pasang, sehingga penulisan rumusnya itu 22A tambah XY itu untuk sel kelamin perempuan, atau 22A tambah Y itu untuk sel kelamin laki-laki. Nah, itu dia kromosom. Kita lanjut materi genetik yang berikutnya, yaitu tentang gen. Gen tersimpan di dalam lokus gen pada kromosom. Kemudian gen ini karena di dalam sel kromosom berpasangan, maka gen juga berpasangan. Satu pasangan gen menentukan satu sifat. Kemudian ada alel. Alel ini merupakan pasangan gen yang terletak di lokus yang sama pada kromosom homolog. Nah, tadi dikatakan bahwasanya gen itu berpasangan, ini satu gen, maka dia harus punya pasangan, ini pasangannya. Kemudian di gen itu ada lokus. Kalau misalnya ini ada 3 lokus ya, kita buat lokus pertama, kedua, ketiga. Lokus pertama P besar, kedua A kecil, ketiga B besar. Nah, lokus pertama ini dimisalkan dia memiliki alel P besar ya. P besar, tidak selamanya ini P besar, bisa aja P kecil, tapi kita misalkan dia gen P besar mempunyai alel P besar. Nah, ini kalau tuliskan genotipnya, gennya itu menjadi P besar. Kalau ketemu ya P besar dengan P besar, maka gennya menjadi P besar P besar. Ini sama, homozigot dominan. Kalau dia hurufnya besar itu dominan, arti dominan itu menang ya, dominan. Nah, kemudian A kecil ketemu dengan A kecil, maka genotipnya A kecil A kecil. Ini juga sama, homozigot mereka sama-sama kecil, tetapi ini resesif atau kalah ya, atau kalah. Kemudian kita misalkan lagi gen yang ketiga, lokus ketiga tadi B besar, ternyata dia bertemu dengan B kecil, misalkan dia alelnya B kecil, maka genotipnya dituliskan B besar dengan B kecil, ini berbeda ya, sehingga dikenal dengan istilah heterozigot ya. Hetero itu berbeda. Nah, itulah bentuk-bentuk dari gen beserta alelnya. Nah, sampai disinilah pembahasan kita tentang materi genetik. Kemudian pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang materi genetik yang ketiga, yaitu tentang DNA dan RNA. Itu akan kita bahas tersendiri. Karena apa? Karena DNA dengan RNA itu sangat sangat banyak penjelasannya. Nah, sampai disinilah pertemuan kita tentang materi genetik, yaitu berupa kromosom dan gen. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Thank you and see you next time.